Salam radiasi untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam penjelasan mengenai etika profesi. Di mana yang kita bahas di sini adalah mengenai profesi, profesional, kepatuhan, taat, dan kedisiplinan. Hal ini merupakan hal wajib yang harus dimiliki sebagai seorang radiografer atau seorang tenaga kerja dimanapun kita bekerja. Karena hal-hal ini akan menunjang kita semua dalam menuntun kita mencapai sebuah kesuksesan dalam karir bekerja. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi. Yang pertama adalah profesi dan profesional. Seiring kita meyakini dua hal ini, yaitu profesi kita dalam dunia kerja dan profesional kita dalam menjalankan profesi kita akan menuntun kita ke arah yang lebih baik menuju ke puncak kesuksesan. Dan tentunya juga akan membawa dampak kenyamanan dalam bekerja dimanapun tempat kita bernaung. Pengertian dari profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa latinnya professus. Ini pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Dalam hal ini tentunya kita sebagai radiografer sudah memiliki ijazah atau sering kita sebut sekarang STR juga, yang juga menentukan bahwa itu membuktikan bahwa kita mampu atau ahli dalam bidang radiografi. Nah, kemudian secara terminologi, profesi itu dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental. Nah, di sini pengertian profesi di sini dapat kita lihat bersama. Profesi ini adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan sebagai lahan mencari nafkah dengan mengandalkan keahlian, keterampilan, dan kemahiran yang tinggi dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral. Nah, di sini ada berbagai banyak profesi seperti di foto ini kita dapat lihat bersama. Ada pilot, ada tukang bangunan, ada direktur, ada pegawai bank, ada perawat, ada radiografer, dan lain sebagainya. Pengertian profesi, menurut KBBI, profesi ini adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Menurut Jamson Satori 2007, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau expertise daripada para anggotanya. Nah, di sini juga masih sama, profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dan etika khusus serta baku yang memiliki standar layanan. Nah, ini syarat suatu profesi melibatkan kegiatan intelektual. Salah satu contohnya menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, seperti kita di radiologi atau radiografi, kemudian memerlukan persiapan profesional dan bukan sekedar latihan. Yang ketiga, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Jadi kita memang khusus di bidang radiologi atau radiografi. Maka kita harus menguasai hal-hal materi terkait tentang radiografi maupun radiologi. Syarat untuk profesi, nah di sini menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Selanjutnya menentukan standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. Jadi ada kode etik yang menentukan standar dari profesi itu sendiri. Tentunya dengan adanya pengetahuan khusus yang biasanya ini berupa keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Jadi kita selama menempuh pendidikan tentunya kita
dituntut untuk memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang kita minati. Salah satu contohnya yang kita bahas ini adalah mengenai radiologi. Tentunya di sini kita semua memiliki keterampilan yang dimiliki atas dasar pendidikan yang telah dilakukan, baik itu jenjang D3 maupun D4 sarjana radiografi. Nah, kemudian dari pelatihan, tentunya ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh profesi dan lain sebagainya, dan ada pengalaman yang dilakukan selama masa praktek contohnya, selama bertahun-tahun. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Jadi kita radiologi di Indonesia namanya PARI itu memiliki kode etik profesi. Nanti untuk lebih dalamnya akan saya bahas secara detail mengenai kode etik profesi. Yang selanjutnya adalah mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Hal kecil simpel yang dapat saya sampaikan di sini, misalnya Anda ada kesibukan atau acara keluarga, ulang tahun, ada keponakan, anak, dan siapapun itu. Nah, ketika kita sudah masuk dalam dunia kerja dan menyangkut profesi yang kita geluti, maka ketika ada panggilan untuk menyelesaikan atau mengerjakan pasien di rumah sakit, mau tidak mau kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi kita. Nah, berikutnya ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Tentunya ada izin untuk menjalankan suatu profesi itu sendiri. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Ruang radiologi, alat radiologi pun memiliki izin khusus yang diatur oleh undang-undang dan lain sebagainya. Karena ini menyangkut keselamatan, keamanan, dan kelangsungan hidup, dan sebagainya. Selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai peranan etika dalam profesi. Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan orang saja, tetapi memiliki setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Peranan etika dalam profesi di sini adalah salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yaitu kode etik profesi, dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama atau tertuang dalam kode etik profesi. Sehingga di sini terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan. Demikian juga pada profesi kedokteran dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamaahnya. Nah, di sini kalau kita lihat pengertian profesional, jadi profesional itu adalah suatu sikap kerja positif yang dilandasi dengan spirit yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi, jiwa-jiwa profesional ini wajib kita miliki sebagai landasan dan spirit atau semangat yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam keahlian kita maupun profesi kita. Nah, profesional adalah sifat sesuatu yang berkenaan dengan profesi. Penampilan dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tuntutan profesi, orang yang mempunyai kemampuan sesuai dengan profesi. Nah, ini yang disebut dengan profesional. Kemudian
Profesionalisasi juga diartikan adalah suatu usaha menjadikan suatu jabatan sebagai pekerja profesional. Upaya dan proses peningkatan dasar, kriteria, standar, kemampuan, keahlian, etika, dan perlindungan suatu profesi. Sifat-sifat seorang yang profesional. Di sini dapat kita lihat menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya. Salah satu contohnya adalah bidang radiologi yang kita geluti. Kemudian yang kedua, mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. Dari ilmu itu bisa diupdate, bisa divisualisasikan menjadi sebuah keterampilan. Selanjutnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Nah, di sini ada 3 hal pokok yang ada pada seorang profesional. Yang pertama, itu memiliki attitude, yang artinya bukan hanya pintar, akan tetapi harus memiliki etika yang diterapkan di dalam bidangnya. Yang kedua itu memiliki skill, yaitu orang tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya. Kemudian yang ketiga adalah knowledge, yaitu artinya orang tersebut harus dapat menguasai, minimalnya berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya. Ciri-ciri profesional yang pertama adalah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi, memiliki kode etik, memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi, memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat, memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja, yang terakhir adalah menjadi anggota organisasi dari profesinya sendiri. Nah, di sini lanjut lagi, apa itu taat atau ketaatan, patuh, dan disiplin. Taat, kata taat berasal dari bahasa Arab, taat yang memiliki makna menuruti atau mengikuti. Secara istilah, taat berarti mengikuti dan menuruti keinginan atau perintah dari luar diri kita. Dengan kata lain, taat artinya tunduk, patuh saat kita mendapat perintah atau larangan untuk dihindari. Nah, ini yang kita sebut dengan taat. Oke, jadi itu yang disebut dengan taat. Taat menurut KBBI ini adalah senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya, atau patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh, kuat beribadah, senantiasa tunduk dan patuh. Nah, selanjutnya dari KBBI, patuh di sini adalah suka menurut perintah, taat pada perintah. Nah, ini disebut dengan patuh menurut KBBI. Sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Nah, di sini menurut Ali tahun 1999 dan Selamat 2007, patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah atau aturan. Selanjutnya disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin discere yang berarti belajar. Dari kata ini timbul kata disiplin yang berarti pengajaran atau pelatihan. Disiplin berasal dari bahasa Inggris yaitu disciple yang berarti pengikut atau murid. Pengertian disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Disiplin sebagai latihan yang bertujuan untuk mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Disiplin di sini mempunyai arti latihan dan ketaatan pada aturan. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawab kita dalam profesi khususnya. Nah, selanjutnya macam-macam kedisiplinan di sini ada banyak hal. Yang pertama adalah disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, disiplin pada diri pribadi, disiplin sosial. Oke, sekian dan terima kasih dari penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang berkenan atau yang ingin ditanyakan, dipersilahkan di chat di kolom komentar. Salam radiasi untuk kita semua, salam sehat.